Halo guys, balik lagi di Getizen dan kali ini gua mau unboxing satu buah smartwatch yang menarik banget. Tapi smartwatchnya apa mungkin kalian juga udah tahu ya di judul. Tapi sebelum gua unbox, baiknya kalian subscribe dulu kali bisa kali ya. Dan like juga video ini kalau emang kalian suka. Oke, lanjut bumper. Bam! Oke, ini dia smartwatchnya. Mungkin kalian notice nih, gue sekarang udah pakai jam biasa ya, karena saya akan kembali sebagai rakyat biasa. biasanya gue pakai Xiaomi smartwatch-nya tuh Xiaomi Watch 2 Pro yang unitnya udah gue jual, gue pakai buat upgrade nih. Jadi yang lebih update lah, karena itu pakai udah sekitar hampir 2 tahunan. Gue upgrade karena dia tuh baterainya cuma bisa 1,5 harian. Jadi kayak kadang tuh kalau gue jalan-jalan tuh harus banget bawa si chargernya. Jadi misalnya kalau gue pakai buat trekking ke alam gitu, jadi kayak paginya pakai, malamnya udah harus ngecharge lagi. Jadi gue kalau nginep-nginep tuh udah pasti bawa charger, dan gue mau ngeeliminasi hal itu dengan pakai smartwatch yang satu ini. Smartwatchnya apa? Yuk kita unboxing. Tadam! Ya, ini adalah Xiaomi Watch 5. Ya, ini dia fitur-fitur utamanya. Layarnya di 1,54 inci AMOLED. Oh iya, dia udah ada quick gesture ya sekarang ya. Di Xiaomi Watch 2 Pro tuh nggak ada. Dia ada 150 lebih sports modes. Nah, ini dia poin utamanya kenapa gua upgrade. Karena walaupun ini pakai Wear OS, dia tuh bisa survive di 4 hari kalau pakai AOD, di 6 hari kalau nggak pakai AOD. Ini dia smartwatch. Kita dapat apa aja? Dapat charger. Udah, sisanya buku-buku. Sama sih, ini isi boxnya sama yang kayak Watch 2 Pro juga, kayak gini juga. Chargernya juga sama. Kita setup dulu. Oke, selagi proses pairing mungkin kita langsung cut ke sesudah penggunaan aja ya. Jadi gua cobain dulu nih watchnya, gua rasain dulu apa yang mantap, apa yang kurang. Tapi sih kalau ngeliat dari price range-nya harusnya ini oke banget ya. Karena dulu tuh Xiaomi Watch 2 Pro tuh masih barunya di 3 jutaan ya, 299 kalau nggak salah. Ini sekarang udah di 4,7, which is harganya naik, harusnya sih kualitasnya makin oke. Jadi nanti mau gue cobain untuk trekking, untuk main ke alam. Gue cobain juga baterainya bener nggak sih sesuai klaim bisa tahan 4 hari. Karena kalau bisa tahan 4 hari itu akan mengubah hidup gua banget, karena gua biasanya 1 hari ngecas, jadi kayak ini bisa 4 hari nggak ngecas. Mungkin gua nggak expect bisa 4 hari, bisa di 3 hari aja gua udah sangat bersyukur. Jadi ya let's see. 3 weeks later. Ya oke, jadi gua udah pakai smartwatchnya si Xiaomi Watch 5 ini sekitar 2 mingguan lah ya. Dan ada beberapa hal nih yang bisa gue share dari sudut pandang gue sebagai pengguna reguler ya, pengguna biasa. Jadi buat yang nyari sudut pandang pelari, sorry gue nggak pakai Watch 5 ini buat lari. Dan kebetulan gue emang pakainya buat trekking aja, main ke alam. Dan hal yang pertama pengen gue bahas tentu adalah baterainya. Ya, jadi gue udah pakai si Xiaomi Watch 5 ini sekitar ini ya di hari kelima, dan baterainya tuh masih sisa 30%. Udah habis 70% dalam 5 hari sih. Ini termasuk irit ya, walaupun dalam keadaan AOD mati. Tapi notifikasi masih gue hidupin semua, fitur-fitur lain juga masih hidup sesuai defaultnya. Oke, jadi klaim Xiaomi tuh buat Watch 5 ini tuh bisa tahan dipakai 6 hari tanpa AOD dan 4 hari dengan AOD-nya aktif. Which is true nih. Gua nggak ngerti nih sama Xiaomi kok bisa sesuai klaim ya. Jujur awalnya gua ragu sih. Gua kira sebatas klaimnya aja gitu. Biasa kan brand suka kayak gitu ya. Mereka bikin uji tes sendiri di mana kondisi dan skenario-nya itu kita nggak tahu kayak gimana. Tapi Watch 5 ini tuh beneran exactly survive 6 hari tanpa AOD, dan ketika gue nyalin AOD-nya tuh cuma dapat 4 harian yang hitungannya juga tetap irit ya buat device yang pakai Wear OS gitu. Sebelumnya gue pakai Watch 2 Pro 2 tahunan yang pakai Wear OS juga. Jadi selama penggunaan gue itu kira-kira cuma survive 2 hari aja lah kalau nggak dipakai fitur olahraganya. Tapi kalau lagi traveling dan main ke alam gitu ya tiap malam pasti gue charge. Jadi gue selalu bawa chargernya di tas, dan semenjak gue upgrade ke Xiaomi Watch 5 ini gue nggak perlu lagi bawa chargernya kalau trip weekend gitu. Jadi gue udah pede lah ninggalin chargernya di rumah. Oke, buat desainnya gue akuin buat Watch 5 ini ganteng ya, kerasa classy gitu. Masih cocok lah buat dipakai acara formal kayak kondangan. Materialnya juga kerasa premium, build quality-nya kerasa mahal waktu dipegang, dan casingnya ini tuh pakai baja.
Dan casingnya ini tuh dia pakai baja anti karat atau stainless steel yang kacanya juga udah pakai safir ya di dua sisinya, di atas bawah. Buat strapnya sendiri ini udah pakai yang universal quick release di 22 mm. Jadi buat yang mau gonta-ganti atau yang udah punya koleksi strap 22 mm tuh udah aman aja lah ya. Tapi buat yang bawaannya ini sih menurut gue juga udah bagus banget, nggak gatel karena jujur aja kulit gue termasuk yang sensitif nih. Biasanya kalau pakai strap yang murah-murah suka gatel gitu. Jadi kayaknya gue akan stick sama strap bawaannya aja. Dan buat rotating crownnya juga smooth banget ya. Dan buat tombol di bawahnya ini tuh shortcut ke mode olahraganya. Oh ya, hal yang gue suka juga tuh haptic feedbacknya itu enak banget. Bukan yang annoying gitu. Satisfying ketika dirasain di kulit gitu. Nah, buat spesifikasi layarnya sendiri itu dia ukurannya 1,54 inci, HBM-nya di 1500 nits yang emang udah mantep di bawah terik matahari sekalipun. Resolusinya tuh 480 x 480 yang kerasa tajam sih di mata. Dan animasinya juga kerasa smooth karena udah 60 Hz. Jadi buat urusan layar, ini tuh udah approve lah ya, sesuai sama price tag yang dibawa. Dan karena Watch 5 ini pakai Wear OS, jadi dia udah bisa install aplikasi direct ke watchnya juga ya. Dan gue sih tipe yang nggak install apa-apa, jadi gue nggak banyak nih, cuma install MyBCA sama Shazam aja. Buat MyBCA juga gue buat nyobain fitur NFC tab-nya pas bayar-bayar dan ternyata sih cukup nyaman juga ya. Rada norak sih gue sebenarnya karena baru ini nyobain gitu. Waktu pakai Xiaomi Watch 2 Pro kemarin gue nggak nyobain sama sekali fitur ini. Oh ya, buat experience Wear OS 6.0-nya di Watch 5 ini, gue sih ngerasa agak lambat ya responnya. Kadang-kadang doang sih. Jadi kayak ada momen-momen dia tuh mesti nunggu gitu. Padahal kalau lihat dari spesifikasi sih harusnya ini ngebut ya. Nah, gue curiga sih ini yang dikorbanin Xiaomi buat dapetin daya tahan baterainya yang emang sulit dipercaya ya. Kayak too good to be true gitu buat Wear OS device. Jadi teori gue sih ini akibat penggunaan dual chip di Watch 5 ini. Karena si chipsetnya Snapdragon W5 Gen 1 ini tuh di Watch 5 ini tuh dibantu sama low power chip BES 2800 yang back to back gantian kerjanya. Dan gue curiga kadang dia tuh kurang responsif karena emang lagi shiftnya si BES 2800 itu yang kerja. Sebenarnya ini tuh bukan praktik yang baru ya di smartwatch. Oppo tuh udah pernah bikin juga yang pakai dual chip gini, jadi sebenarnya ini teknologi yang nothing new sih. Dan alasan kenapa gua susah balik ya pakai jam konvensional tuh karena gua hari-hari tuh pakai motor ya kemana-mana, yang bikin kadang gua capek kalau mesti buka HP tiap kali ada notifikasi atau lihat map. Dan semenjak pakai smartwatch khususnya Wear OS, fitur-fitur kayak gini tuh surga banget sih kerasanya. Oh ya, buat main ke alam juga kepake banget, kayak bisa pakai offline map, kompas, barometer dan altimeter juga yang semuanya tuh udah ada di Watch 5 ini. Oke, kesimpulannya gimana sama si Xiaomi Watch 5 ini? Well, jujur ya harganya yang makin mahal karena sebelumnya tuh Xiaomi Watch 2 Pro itu kan di 3 jutaan ya, 3 juta kecil bahkan. Sekarang harganya udah hampir nyentuh 5 juta nih si Xiaomi Watch 5 ini yang dengan berbagai upgrade yang emang sebenarnya bikin gua kaget juga, terutama soal daya tahannya yang mantep banget ya. Tapi menurut kalian sendiri gimana sih? Apakah justified sekarang Xiaomi main di angka smartwatch premium gini? Apalagi dari penamaan ini tuh seri regulernya ya, yang gua nggak tahu sih kedepannya akan keluar seri Pro atau bahkan seri Ultranya, yang pasti akan lebih mahal daripada yang ini ya kalau kejadian. Karena emang Xiaomi tuh belum punya ya yang setara Galaxy Watch Ultra atau Apple Watch Ultra gitu. Tapi kalau gue ditanya ini rekomen apa enggak sih, gue sih rekomen ya, karena pakai smartwatch yang serba bisa kayak gini karena dia Wear OS tapi baterainya bisa tahan sampai 6 hari sih tuh nikmat banget lah. Oke, mungkin itu aja opini gue tentang Xiaomi Watch 5. Kalau ada pertanyaan bisa langsung hit kolom komentar, like dan share video ini kalau menurut kalian video ini informatif. Kita ketemu lagi di video Getizen lainnya. Adios!